wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alfia dengan NIM 1054441000122. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi integumen. Adapun pengertiannya yaitu, sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan maksud, sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar yang mencakup kulit, rambut, bulu, sisik, kuku, kelenjar keringat, dan tanduk. Adapun fungsinya yaitu regulasi temperatur tubuh oleh kelenjar keringat. Yang kedua, menghindari kekeringan dan dehidrasi. Yang ketiga, identifikasi ras pada lapisan lemak kulit. Yang keempat, glandula mamae untuk memberikan nutrisi pada anak dari induknya. Yang selanjutnya, pertahanan atau senjata yang merupakan tanduk dan cakar. Dan yang terakhir yaitu sintesis vitamin D. Selanjutnya, terdapat susunan integumen, yaitu kulit, appendix, yaitu glandula sinus nasal dan mamae, derivat, yaitu rambut, tanduk, bulu, kuku, dan cakar. Nah, selanjutnya mari kita mendalami mengenai susunan integumen pada kulit. Struktur dan fungsi kulit terbagi juga menjadi 3, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Struktur dan fungsi kulit yang pertama yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit manusia paling luar yang tersusun dari 5 lapisan stratum. Lapisan yang pertama yaitu stratum corneum, lapisan kedua stratum lucidium, lapisan ketiga stratum granulosum, lapisan keempat stratum spinosum, dan lapisan terakhir yaitu stratum basal. Nah, selanjutnya yaitu struktur dan fungsi kulit yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah dermis. Dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Nah, lapisan ini mengandung akar rambut, pembuluh darah, kelenjar, dan saraf. Adapun stratum yang terdapat pada lapisan ini yaitu stratum papillaris yang menonjol ke epidermis dengan jaringan fibrous tersusun longgar yang berisi ujung serabut dan pembuluh darah. Dan stratum reticularis yang bagian bawahnya menonjol ke arah subkutan, lebih tebal dan lebih banyak jaringan ikat. Struktur dan fungsi kulit yang ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis terletak di bawah dermis. Lapisan ini banyak mengandung lemak. Terletak di bawah kulit, terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak. Adapun macam-macam kulit, kulit adalah lapisan terluar pada tubuh manusia pada vertebrata. Struktur kulit dibagi menjadi 2, kulit tebal dan kulit tipis, di mana kulit tebal ketebalannya sekitar 0,8 mm sampai 1,4 mm. Dijumpai pada telapak tangan dan telapak kaki. Terdiri dari lapisan epidermis, diantaranya stratum germinativum. Lapisan ini terdiri dari 2 lapisan yaitu basal dan stratum spinosum. Stratum granulosum, stratum lucidum, stratum corneum, dan stratum reticulae. Selanjutnya kulit tipis, di mana memiliki ketebalan antara 0,07 mm sampai 0,12 mm. Memiliki semua permukaan kulit kecuali pada telapak tangan dan kaki. Kulit yang paling tipis terdapat pada kelopak mata berkurang 0,5 mm, sedangkan yang tertebal di bagian punggung yaitu sekitar berkurang 5 mm. Selanjutnya derivat kulit yaitu rambut, kuku, sisik, bulu, kelenjar, dan tanduk. Baik, saya atas nama Nur Wildani. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai sistem integumen pada berbagai kelas vertebrata. Yang pertama ada sistem integumen Pisces, yang kedua sistem integumen mamalia, yang ketiga sistem integumen amfibi, yang keempat sistem integumen aves, dan yang kelima sistem integumen reptil. Selanjutnya yang pertama adalah sistem integumen pada Pisces. Terdapat derivat sistem integumen pada Pisces. Lapisan epidermis. Ada struktur anatomi.
Lapisan epidermis merupakan lapisan paling luar dari kulit ikan, bagian yang berhubungan langsung dengan lingkungannya. Lapisan epidermis pada ikan selalu basah. Hal ini disebabkan oleh suatu kelenjar yang dihasilkan dari sel-sel yang berbentuk piala yang terdapat di bagian dalam epidermis yang disebut dengan mucin. Terdapat fungsi, yaitu fungsi lendir pada ikan itu sendiri adalah untuk mengurangi gesekan tubuh dengan air yang membuat ikan dapat berenang lebih cepat. Selanjutnya terdapat lapisan dermis. Ada struktur anatomi. Lapisan kulit dalam atau dermis pada ikan cenderung akan lebih tebal dan susunan yang lebih kompak dari lapisan kulit luar atau epidermis. Dermis mengandung banyak pembuluh darah, syaraf, dan jaringan pengikat. Terdapat fungsi di mana derivat-derivat kulit juga dibentuk dalam lapisan ini. Lapisan ini juga berperan dalam proses pembentukan sisik pada ikan yang bersisik. Sisik, bentuk, ukuran, dan jumlah sisik ikan dapat memberikan gambaran bagaimana kehidupan ikan tersebut. Sisik dibuat di dalam dermis sehingga sering diistilahkan sebagai rangka dermis. Selanjutnya, kelenjar beracun. Kelenjar beracun juga terdapat pada sistem integumen, di mana kelenjar beracun ini merupakan derivat kulit yang merupakan modifikasi kelenjar yang mengeluarkan lendir. Kelenjar beracun ini berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan diri, menyerang, atau melumpuhkan mangsanya. Yang kedua, sistem integumen pada amfibi. Derivat sistem integumen pada amfibi ada lapisan epidermis, di mana pada bagian epidermis tersusun atas sel epitel berbagai bentuk yang di dalamnya terdapat pigmen warna. Amfibi terkadang mengalami perubahan warna kulit. Pada lapisan dermis, jaringan dermis yang terdapat pada amfibi mengandung jaringan ikat. Salah satunya adalah kolagen yang dapat menentukan ketebalan kulit pada amfibi. Adapun kelenjar amfibi memiliki dua macam kelenjar, yaitu kelenjar mukus dan serosa. Kelenjar mukus berbentuk bulat kecil dan menyekresikan asam sulfat glikoprotein. Kelenjar ini tersebar lebih banyak dibandingkan kelenjar seros. Adapun kelenjar serosa berbentuk oval dan besar. Kelenjar ini biasa disebut kelenjar beracun. Hal ini dikarenakan kelenjar serosa menghasilkan racun. Yang ketiga, sistem integumen pada reptilia. Hewan kelompok reptilia mempunyai integumen yang umumnya tidak mengandung kelenjar keringat. Tubuh kelompok reptil ditutupi oleh sisik yang berbentuk perisai, dan reptil memiliki kulit yang kering dan permeabilitas yang rendah terhadap air. Semua reptil memiliki karakter kulit bersisik yang membedakannya dengan kelas mamalia dan aves. Selanjutnya, derivat integumen pada reptilia. Derivat sistem integumen pada reptilia berupa sisik dan cakar yang terbentuk dari lapisan epidermis pada integumen. Terbentuk awal dari dermis yang diselubungi oleh bahan-bahan epidermis melalui proses kornifikasi dan diduga bersifat spesifik, artinya tiap spesies berbeda tipenya. Baik, itu adalah penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. 4. Sistem integumen pada apes. Struktur anatomi. Kulit apes biasanya berwarna merah muda agak kebiruan, tipis dan elastis. Kulit apes tidak memiliki kelenjar keringat dan kelenjar bakeus. Fungsi. Kulit pada burung lebih banyak berperan dalam osmoregulasi, pertumbuhan integumen, dan area kulit telanjang berfungsi dalam banyak kasus, diantaranya sebagai sinyal visual untuk perilaku sosial atau seksual. Derivat pada sistem integumen apes. Tubuh apes sebagian besar ditutupi oleh bulu halus yang disebut sterile. Menurut letaknya,
Bulu digolongkan menjadi tectrices, berada di seluruh tubuh; rectrices, bulu ekor yang berfungsi sebagai kemudi; remiges, atau bulu sayap berdasarkan letaknya; remiges dibedakan menjadi remiges primariae dan remiges secundariae. Nomor 5. Sistem integumen pada mamalia. Derivat pada sistem integumen mamalia, yaitu lapisan epidermis, sekilas tampak seperti jaringan hidup, namun pada kenyataannya lapisan ini merupakan tumpukan sel kulit mati yang disebut horny. Lapisan dermis merupakan lapisan yang tersusun atas sel-sel fibroblast, sehingga membuat bagian ini elastis. Pada bagian ini terdapat kelenjar sebasea yang menghasilkan minyak kulit atau sebum, sedangkan pelumas dan pencegah masuknya bakteri. Lapisan hipodermis atau subkunta mengandung lemak yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan pencegah guncangan pada hewan. Sebagian besar hewan mamalia tidak memiliki jaringan subkuntan, sehingga digantikan oleh rambut di sekujur tubuhnya. Baik, selanjutnya materi mengenai ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan yang memiliki 4 buah perut yang memainkan peran berbeda dalam pencernaan makanan. 4 buah perut pada ruminansia adalah: yang pertama ada rumen, yang kedua ada retikulum, yang ketiga ada omasum, dan yang keempat ada abomasum. Nah, kelompok hewan yang disebut ruminansia, yang pertama ada sapi, domba, babi, anjing, dan juga kuda. Sistem integumen pada anjing. Strukturnya, anjing tersusun dari kulit, bulu, glans, glandulae mamae, pedal pad, dan kuku. Modifikasi dari kulit pada permukaan dorsal hidung, mata planum nasella. Baik, kita lanjut. Regulasi pada kulit. Fungsi dari kulit yaitu mengatur regulator suhu. Anjing sangat sensitif terhadap panas dan anjing tidak mempunyai kelenjar keringat. Untuk ciri-ciri pada bulu anjing itu: bulu anjing pertama, bulu tertanam di dermis; kedua, mempunyai bulu primer dan sekunder; yang ketiga, masing-masing bulu mempunyai folikel. Lanjut, rambut awal bulu. Bulu keluar melewati pore, serabut, otot kecil melekat pada bagian dalam folikel. Spesialisasi bulu. Yang pertama ada bulu mata, silia; bulu lubang telinga, tragi; bulu statile, besar dan panjang pada wajah. Nah, yang termasuk bulu statile ada spuroorbital, zygomaticus, zygosel atau pipi, labium sufficium atau bibir, intramandibular atau rahang atas, dan mentalis atau rahang bawah. Kemudian selanjutnya ada bulu hidung, yaitu fibries. Baik, selanjutnya ada glandula besar. Yang pertama itu ada glandula ceruminous, yaitu meatus asa externa atau telinga bagian luar. Yang kedua ada glandula tarsal, yaitu palpebrae. Yang ketiga ada glandula circumanal, yaitu regio anal atau sekitar anal. Kemudian yang keempat ada glandula sinus paranal atau secus anal, yaitu bagian anal. Kemudian yang kelima ada glandula caudal, yaitu ekor. Dan yang terakhir ada glandulanya ada kuku anjing. Nah, pertama itu nail, yang kedua ada the right cutting of nail, 3 cutting axial. Kemudian pada telapak kaki anjing, pertama digitalis perdalis, yang kedua carpal pad juga terdapat digitalis perdalis.